Halo malam Pak. Malam Mas Daniel. Oke, Kedengar nggak suara saya? siap. Nah, Agak silau kayak kacamata. gimana Pak? Jelas nggak Agak suara silau saya? pakai kacamata. Ya, jelas, jelas. Mas Jelas Daniel, ya. aman. Oke. Hmm. Siap. Oke, halo malam juga untuk Retno Ayu 70. Oke, Malam Barno. oke, ya. Sip. Jadi ini topik malam hari ini seru banget nih, kayaknya bicara tentang new normal ya Pak Aviantara ya. Siap. Oke, nah. Tapi ngomong-ngomong, sehari-hari gimana nih Pak selama work from home? Apa yang Work, biasa dilakukan? work from home bener-bener work from home, ya kan? Yes. Dalam artian nggak kemana-mana, nggak Oh, kemana-mana. oke. Dari satu layar ke layar yang lain, akhirnya saya Oke. dipaksa untuk Hmm. belajar pakai Zoom, belajar pakai Google Meeting, belajar pakai kemarin apa ya, tim Mhm. Microsoft Team kah, model seperti itu. Dan mulai kayak gini pakai IG Live, Facebook Live, Oke. yang sebelumnya, oh ini kayaknya orang-orang narsis aja kayak gini ya kayaknya. Yes. Oke, oke. Gitu. Ya, oke malam juga Mas Bambang, Mbak Tris, selamat malam. Oke, malam hari ini sebelum kita lanjut sama Pak Aviantara, saya perkenalan diri dulu ya, kita open dulu ya, Pak Avian ya. Oke, Monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Enjoy dimanapun kalian berada. Malam hari ini masih di live Instagram Enjoying Live Series. Buat teman-teman yang baru gabung, apa sih Enjoying Live Series ini? Enjoying Live Series adalah satu wadah gitu ya, dari kami para trainer, para coach, para terapis, dan para praktisi di bidang pemberdayaan diri yang niatannya adalah kita ingin sama-sama memajukan sumber daya manusia Indonesia supaya lebih unggul nih, Indonesia maju gitu ya. Itu niatan terbesar kita, sehingga dengan sumber daya manusia yang semakin unggul, salah satunya kan keunggulan sumber daya itu didukung oleh yang namanya kemampuan soft skill gitu ya. Kemampuan soft skill. Jadi selain dari kemampuan hard skill di bidang pekerjaan masing-masing, nah butuh kemampuan-kemampuan soft skill untuk bisa kita menjadi unggul dan bertahan, apalagi sekarang disebutnya new normal gitu ya, Pak Avian ya, sebutnya kondisinya Ya, new normal so, gitu ya. Oke, wah ini Mas Bambang nih katanya mentor serta bos. Ya, oh Pak Avian iya, Mas dulu di Bambang, kayak BPOM. kabare. Oke, nah boleh diceritain dulu nih, Pak Avian, sebenarnya saya penasaran nih dengan yang namanya betah-betah tuh apa sih sebenarnya? Oke, betah itu sebenarnya tadinya apa ya namanya, ngumpul-ngumpul lah kayak gitu. Jadi Oke. eh, bersama, aku kadang suka lupa karena cukup ngomongnya hanya betah-betah gitu aja kan. Jadi ada Oke. kumpulan bersama kita, pasti bisa gitu. Bersama pasti bisa itu dalam artian, oh, kalau bareng-bareng sebenarnya Oke. ternyata kolaborasi lah kalau sekarang seperti itu. Jadi kalau bareng-bareng itu kayaknya bisa lah dikerjakan segala sesuatu itu, Mas. Modelnya Siap, kayak gitu, Mas siap, siap. Daniel. Jadi baru kumpulan kemarin sudah mulai Ah, berusaha, ya. beberapa teman area founder ketemu, gimana kalau misalnya kita buat secara legal deh, legal entity-nya. Nah, itu yang sedang kita buat, Oke. kondisi ke sana gitu, Mas Daniel. Jadi udah, Ya, ya, ya. kita udah dapat semuanya dalam bentuk legal entity, tinggal ngerunning aja. Nah, seperti itu sama teman-teman yang Oh, lain juga. sip lah ya. Jadi lebih kurang kita sevisi lah ya, dan Kurang lebih seirama gitu, ya. Mas Daniel, makanya cocok Ya, nih kan. betul-betul supaya semakin banyak lah masyarakat Indonesia yang semakin berdaya tentunya gitu ya untuk menyikapi berbagai macam kehidupan. Nah, buat Ya. teman-teman yang baru bergabung, topik kita malam hari ini mungkin sudah lihat di postingan Enjoying Life ataupun juga di postingan story ya, di story-nya Pak Aviantara maupun juga di story-nya Enjoying Life. Topik kita malam hari ini adalah new version di era new normal gitu ya, new version kita ya. Jadi versi terbaik di era new normal gitu lah, lebih kurang topiknya ya. Ini
menarik banget karena bicara tentang menyikapi new normal gitu ya. Banyak yang nggak siap ternyata, bener nggak Pak Alfiantara ya? Banyak yang terkaget-kaget ya, termasuk yang kaget-kaget juga di awal gitu ya. Di pria panggilan, dipanggil di mana-mana gitu ya. Ataupun kalau nggak ngisi di kelas-kelas di hotel gitu ya, di kementerian dan seterusnya, tiba-tiba harus mendadak cancel semua, pending semua gitu. Ini gimana nih? Ya, nah sehingga akhirnya perlu ada satu pembiasaan ya, perlu ada satu pembiasaan. Nah, ini malam juga Bu Ririn dari Jogja, ini juga salah satu mitra kita juga, teman kita juga, punya ibu di Jogja. Malam Bu Ririn. Satu yang terdampak juga dan harus new normal, bagaimana membuat sebuah event di era new normal gitu ya. Nanti silakan nanti kita. Oke. Pak Alfiantara ini seorang trainer juga, development coach juga, terus udah sering kali juga bermitra juga sama Coach Zipora ya, kemarin saya juga dapat referensi dari dia ya. Nah, tanpa berlama-lama saya persilakan Pak Alfiantara untuk sharing-sharingnya, silakan Pak. Oke, siap. Ya, pada saat ditawarin Mas Dani pertama gitu kan, ngobrol seperti ini, gimana gitu kan, saya kepikiran apa ya yang bisa di-sharing seperti itu. Akhirnya saya coba cerita pengalaman sendiri sih. Kebetulan juga resminya secara profesional itu juga saya baru setahun yang lalu, Mas Daniel. Setahun yang lalu terjun secara profesional seperti itu, walaupun 5 tahun sebelumnya saya banyak di internal trainer seperti itu. Jadi ada di 2 perusahaan dan terakhir perusahaan itu merger, ya kan, ada mega merger, jadinya tetap saya ada di training, jadi di people development di sana sampai terakhir akhirnya ya efek dari merger itu juga membuat saya bilang ada penawaran untuk seperti golden second seperti itu, ya sudah saya ambil karena kebetulan saya ngalamin hampir 5 kali restrukturisasi kayak gitu sih Mas, ya kan, di perusahaan. Jadi hampir, kalau boleh cerita, hampir 20 tahunan lah saya kerja jadi karyawan tuh. Jadi ketahuan tuh ya angkatannya ya kalau bilang kayak gitu ya. Sama Zipora soalnya. Ya, jadi sama Kakak Aziz juga itu. Jadi krisis ini kalau orang bilang 97, kebetulan itu saya sempat ngalamin 97, dan 97 itu pertama kali saya di PHK. Kan? Setelah itu dari unit traktor saya di PHK pada saat itu, lalu saya pindah ke beberapa perusahaan di agrochemical seperti itu, kena lagi krisis lagi seperti itu. Dan awalnya sih nggak kena PHK seperti itu, hanya bayangkan di tahun 2001 seingat saya itu benar-benar squeeze gitu, artinya perampingan organisasi. Jadi kalau misalnya kita punya kebayang struktur organisasi perusahaan segitiga seperti ini, ya kan, tiga lah, mungkin gini ya, tiga seperti ini, yang dipotong itu bukan bawah, bukan atas, Mas. Jadi potong itu pertama atasnya dulu, yang mau pensiun dipercepat, ya kan? Itu yang kedua. Yang pertama yang kontrak dulu di bawah, ya kan? Lalu yang terakhir ada si segitiganya itu dikecilin, Mas. Jadi segitiganya mengecil. Jadi yang dipotong ada dari atas sampai bawah, kalau seperti itu. Jadi benar-benar perampingan sekali. Dan dalam 2 tahun itu 3 kali terjadi restrukturisasi seperti itu. Nah, itu benar-benar pengalaman 5 kali ngadain restrukturisasi, lalu merger juga ada pengurangan seperti itu. Dan alhamdulillah sih dapat 3 kali kena PHK, kerasain gitu, Mas. Gara-gara itu semua. Jadi begitu. Dan itu lebih banyak saya di sales sama marketing gitu. Jadi sebenarnya saya besarnya di sales sama di marketing. 6-7 tahun terakhir baru saya masuk ke people development gara-gara bosen. Akan ditanya, ini mau nggak buat semacam training center, kalau bukan training center, hanya untuk mensupport teman-teman komersial pada saat itu. Hanya kalau bisa trainer itu datanya juga dari sales atau dari tim marketing begitu. Jadi akhirnya saya memberanikan diri untuk join di sana. Ada seperti itu. Suara saya masih terdengar ya, Mas? Atau hilang? Gimana, Mas? Gimana, Pak? Terdengar masih suaranya?
Jelas. Oke, sorry. Soalnya biasalah nyoba-nyoba segala macam earphone nih gara-gara work from home. Nah, jadi kalau saya cerita di sana, dan itu membuat saya melihat bahwasanya perubahan itu pasti akan terus terjadi, dan perubahan itu adalah yang paling abadi, dan saya benar-benar meyakini quotes itu. Artinya quotes itu seperti itu, dan perubahan akan terjadi. Dan yang kalau sekarang agile katanya lincah segala macam, buat saya adalah ya saya ngalamin seperti itu, dan memang itu diperlukan. Nah, pada saat melihat seperti ini ya memang udah pastilah ada rasanya turun, ada rasanya naik segala macam, itu terasa kalau dalam situasi seperti ini. Jadi itu yang membuat saya melihat bahwasanya masing-masing orang ini pasti punya peranannya masing-masing. Masing-masing orang itu punya kelebihannya masing-masing. Masing-masing orang itu pasti adalah fitnya di satu tempat di mana gitu. Dan it's very unique antara satu dengan yang lain. Nah, keunikan itulah yang saya terjemahkan sekarang. Jadi kalau saya bisanya di sosial media atau buat tulisan segala macam, itu selalu saya bilang dengan hashtag versi terbaik. Versi terbaik. Karena ya, hashtag versi terbaik itu yang saya bawa kemana-mana, dalam artian kalian itu bisa loh. Dan versinya antara satu orang dengan orang lain beda. Nah, versinya kadang ada yang tanya, versinya tuh seperti apa sih, Pak? Ya, versi buat saya adalah perannya. Kalau misalnya bicara sekali perannya sebagai apa? Misalnya peran kita kan macam-macam nih, Mas. Mungkin kalau dihitung Mas Daniel bisa ada berapa belas peran mungkin kan, mulai dari mungkin pengusaha, dari trainer, sebagai ayah, mungkin sebagai suami, sebagai kepala keluarga, anggota masyarakat. Nah, saya lebih fokus peran itu adalah sebagai apa? Peran itu sebagai karyawan, karena kebetulan ya itu tadi udah kelamaan kan jadi karyawan kemarin seperti itu kan, dan saya melihat mulai dari perusahaan yang keluarga, saya bilang, ngomong saya udah habis 8 perusahaan lah kayaknya, lompat-lompatan kayak gitu. Jadi kalau milenial sekarang bilang, mereka sebentar berhenti pindah-pindah segala macam, saya pikir-pikir, saya juga dulu pindah-pindah sih. Jadi, bukan hanya milenial saja gitu loh. Makanya kalau dibilang milenial saya mungkin agak terlalu sepuh gitu kan, dibilang baby boomers nggak mau gitu. Jadi ya kadang-kadang saya sama Kak Kazi bilangnya ya kita selenial aja deh lah. Dimaksain gitu kan. Dipaksain X yang pengen jadi milenial gitu. Jadi kita selenial aja deh. Nah, dari situ saya ngelihatnya adalah semua orang bisa sukses. Gitu. Dan perubahan itu akan selalu ada di sana. Yang saya pelajari baru saya pelajari akhir ini dan tahu dan mereflek ke dalam adalah semua itu bisa berjalan dengan cepat. Kecepatan itu benar-benar, karena dulu dengan bangganya saya bilang, saya bisa pegang Indonesia Timur, gitu kan. Pada usia kurang lebih pada saat itu sekitar mungkin 36, 37 lah. Yang bikin saya kaget pada saat itu adalah yang ganti saya, Mas. Bayang umurnya berapa pada saat itu? Berarti mungkin berapa tahun yang lalu ya. Even saya sendiri nggak nyangka gitu. Bos besar pada saat itu, kemudian dari orang Korea mengangkat dia sebagai pengganti saya untuk pegang Indonesia Timur. Usianya di bawah 30 pada saat itu. Itu juga cukup spektakuler pada saat itu. Dan saya lihat sekarang nggak sedikit yang seperti itu. Bahkan CEO banyak yang kepalanya 3 sekarang kan, kepala 3 seperti itu. Dan mereka membuktikan makin baik gitu lah. Nah, yang saya perhatikan, ada nggak sih polanya? Ada nggak sih polanya sampai mereka bisa seperti itu? Dan saya dapatkan polanya itu, ternyata kalau misalnya di squeeze, kan, dan itu kerasanya pada saat pindah nih dari komersial pindah ke people development, yang saya sering jelaskan ke teman-teman internal coach pada saat itu adalah, kalian mesti tahu dalam artian pertama goalsnya mau kemana, seperti itu. Goalsnya mau kemana, lalu saya punya teknik atau metode yang terbukti bisa dilakukan, applicable seperti itu, untuk mempercepat karir mereka sebenarnya. Seperti itu. Nah, itu yang pengalaman itulah yang saya coba tuangkan. Akhirnya begitu lepas menjadi profesional. Pada saat itu juga saya lihat ada kesempatan untuk lahirlah buku ini, Mas.
Oke, itu dia. Betul yang tadi udah ya disebutin jadi sama Coach ya. Karir Coach optimizer. Ricky kebetulan. Oh, Bro Ricky ada di sini juga malam ini rupanya. Makasih, Bro. Oke, tadi udah dipromosi Teman tadi. diskusi juga tuh. Iya. Siap. Nah, jadi di buku Karir Optimizer inilah sebenarnya inti pengalaman apa yang sudah saya alami selama 20 tahun itu, dan beberapa coach saya terbukti bisa lebih cepat dari saya secara usia ya, Mas. Secara usia dan secara kemampuan. Oke. Itu pada saat mereka benar-benar fokus di dalam. Dan jadi kalau saya rangkum itu ada 3 di sana. Nah, kan langkah Oke. yang harus Ya, dilakukan. ya. Satu, dia mesti kenal tuh dirinya sendiri sama lingkungannya kayak gimana. Termasuk goal-nya mau ngapain. Kalau misalnya sekarang ada yang pengen cepet pindah tuh, katanya milenial kan pindah-pindah tuh baru berapa bulan pindah, baru berapa bulan pindah gitu, seperti itu. Sebenarnya yang perlu ditanyain yang mereka cari apa sebenarnya. Gitu. Kalau yang mereka cari kenyamanan segala macam, nggak pengen diperintah, bener nggak mau jadi karyawan? Jangan-jangan harusnya jadi bos, seperti Oh, itu. itu. Ya kan? Jadi seperti itu. Karena apa? Kalau bos ya bisa mereka lakukan semua mereka gitu kan. Jadi karena dikenali diri sendiri itu kita harus tahu dulu kita modelnya kayak gimana. Dan itu banyak sih, banyak tools psikologi yang bisa dipakai, mulai dari MBTI, DISC, talent mapping, Stephen yang ada di Indonesia sekarang. Itu bisa dilihat. Minimal itu bisa jadi gambaran kita. Oh, kita modelnya seperti itu. Ya. Saya sering pakai beberapa itu dan saya ikut beberapa. Saya coba tes segala macam hanya untuk cari benang merahnya sebenarnya aku modelnya kayak gimana sih. Nah, setelah itu baru nanya ke teman-teman dekat biasanya. Gue tuh kayak gimana ya orangnya? Oh, gue seperti apa ya? Gitu. Nah, semakin terungkap pada saat saya pindah ke people development tuh. Jadi kayak tadi Mas Bambang segala macam pas ngobrol gitu kan, ngerasa udah bukan bos lagi katanya. Wah, dulu tuh Bapak tuh kayak gini dulu. Oh, ternyata aku kayak gitu ya. Gitu. Jadi kita, oh, aku modelnya kayak gitu. Ya, dulu ini. Kalau marah begini, kalau nggak marah begini, aku diginiin. Nah, jadi makin keluar, saya bilang, oke, feedback jangan di counter gitu. Karena itu feedback jangan di counter. Kenapa? Karena itu informasi yang mereka berikan, ya kan, versinya mereka tentang diri kita gitu. Itu benar-benar menambah. Oke, setelah saya lakukan tes tadi ESG apa segala macam, saya tahu oh modelnya seperti ini, karakternya seperti ini. Terus feedback dari mereka, dari teman-teman itu menambah keyakinan saya, oh aku modelnya kayak gini ya. Jadi benar-benar langkah awal adalah kenali kita modelnya seperti apa. Seperti begitu kita kenal, kita udah tahu nih COVID seperti ini, kita akan mulai stres di mana? Apakah kita termasuk yang panik duluan, panik di tengah, atau panik belakangan, atau model mana? Karena masing-masing orang kan responnya berbeda ya, Mas. Responnya berbeda. Nah, itu yang harus kita tahu sendiri. Jadi kita juga modelnya seperti apa. Gaya kita juga kayak gimana kita mesti tahu. Berikutnya adalah yang harus kita kenali adalah lingkungannya. Sebagai karyawan kita mesti kenali lah. Lingkungan itu termasuk bos kita modelnya kayak gimana. Ya kan? Pengennya diapain. 8 kali pindah perusahaan itu sempat punya hampir 15 kartu nama aku, Mas. Jadi bolak-balik ganti bosnya itu sering gitu kan. Dari luar, yang lokal, apa ya yang dari luar gitu. India, ada yang Chinese, ada yang Korea, ada yang US, ada yang Australia gitu kan. Yang lokal juga banyak seperti itu. Oh, modelnya ternyata beda-beda. Gitu. Dan dengan mengenali aku modelnya seperti apa dan tahu mereka modelnya kayak gimana, carilah benang merahnya di mana. Ada satu bos yang nggak pas sama saya dalam artian jadwal. Itu beliau itu hotnya, mulai dapat idenya, mulai aku harus ngerjain ini, aku gini, perusahaan harus kayak gini. Itu jam 5 sore, Mas. Pokoknya pagi itu dia entah kemana ngerjain apa, tapi begitu hot itu sekitar jam 5 sore. Waktunya aku pulang. Gitu. Waktunya aku pulang. Tapi aku pulang, ngotot pulang, atau aku bisa kongko sama dia sejenak, mungkin ngopi segala macam, aku bisa dapat informasi dari dia, kira-kira ini mau seperti apa. Idenya seperti kayak gimana, dan itu bisa aku terjemahkan bawa ke teman-teman di bawah. Nah, itu yang aku lihat, oh, langkah awal kita harus tahu, harus kenali diri kita seperti apa. Lingkungannya termasuk bosnya kayak gimana. Dari sisi bos. Lalu dari sisi
anak buah juga seperti itu. Salah satunya tadi kayak misalnya Mas Abang, oh saya dapat informasi modelnya kayak gini, model karena anak buah juga macam-macam. Kalau seperti itu, nggak semua milenial juga sama. Karena kita aja kadang-kadang kan yang suka menggrupkan ini millennials, ini X, ini Y, ini Y, gitu kan. Padahal sama aja gitu loh kan. Pasti akan ada yang agak anomali kalau seperti itu. Dan itu sangat dibutuhkan pada saat kita bekerja sebagai karyawan kalau seperti itu. Kenapa? Tim itu yang membangun kita, tim itu yang akan support kita untuk jadi meraih apa yang kita inginkan dalam artian karir gitu, Mas. Dalam artian karir. Kalau kita tahu sifat kita misalnya, kalau di DISC itu aku masuknya influence. Model influence kan itu nyantai modelnya segitunya, corak-corak ya kayak ya aku pakai sekarang lah. Kalau misalnya dominan mungkin nggak akan pakai dia kaos oranye kayak gini kan, yang agak-agak melihat, apalagi kalau modelnya steady gitu, lebih kalem, mungkin pilihan warnanya putih atau abu-abu kalau seperti itu. Nah, begitu kedapat bos yang modelnya compliance, aku udah tahu, oke, bos ini modelnya compliance, dia butuhnya data segala macam. Berarti mau nggak mau, siapa yang harus menyesuaikan? Aku sebagai anak buah atau bosnya? Seperti itu. Pada saat itu bukan masalah bos atau anak buah sih, cuman apa yang bisa dikontrol sama aku sendiri ya diriku sendiri kan kalau seperti itu. Ya udahlah aku menyesuaikan. Walaupun buat influence itu berat yang namanya data, detail segala macam kan Mas, harus menyajikan ke dia karena isi going aja lah. Kalau seperti itu yang aku dapetin. Tapi dengan tahu begitu, aku coba serve dia kondisinya seperti itu. Dan itu ternyata banyak cukup membantu kita. Om Barto bilang nggak bisa milih bos ya. Pindah perusahaan, Mbak. Kita pilih bos sendiri. Jadi, nah yang kelihatan kalau seperti itu begitu kita sesuaikan, karena dia juga ternyata akan support. Ya. Ada kejadian dulu saya pernah untuk naik ke regional seperti itu ya. Di mana saya berarti ternyata ada satu bos yang kerjanya saya nentang lah kurang lebih gitu, ngajak berantem ya pokoknya kalau nggak berantem sama dia itu kayaknya nggak keren gitu loh. Nah, itu ternyata ada satu posisi, biasalah pada saat itu di assess gitu kan, dilihat semuanya baik technical masuk ke managerial segala macam, itu saya par seperti ini sampai akhirnya posisi nilai itu sama, ditanyalah siapa yang kenal, siapa yang pernah bekerja sama. Nah, pada saat itu saya baru tahu sekitar 1,5 tahun kemudian bahwasannya orang-orang yang dulu kerja sama-sama saya, dan itu bukan di bagian saya, yang ada hubungannya, misalnya dari finance kalau seperti itu, atau misalnya dari supply, itu saya bantu di sana, dan saya coba serve dia dalam arti, saya tahu dia modelnya seperti itu, misalnya kayak orang supply kan harus teratur segala macam, ya data saya coba masukkan. Sementara anak sales marketing kan enaknya biar gampang aja lah gitu kan, yang penting dapat sales gitu kan. Nah, itu saya coba serve kerja yang bukan bagian saya, itu ternyata mereka yang merekomendasikan. Dan itu bukan masalah teknikal ya, tapi ya gara-gara dekat itu tadi, ngobrol sama mereka, itu yang membantu percepatan karir juga sih Mas, kalau seperti itu. Nah, itu yang makanya saya benar-benar harus kenalin diri sendiri, terus lingkungannya itu dengan bos, anak buah, ya kan, rekan kerja juga seperti apa. Nah, di lingkungan itu termasuk juga jenis perusahaan. Karena perusahaannya modelnya apa, gitu. Kayak misalnya, mungkin kalau saya mau masuk gitu kan, modelnya udah seperti ini, ngerasa udah jago, berpengalaman lama jadi karyawan, kalau seperti itu kan, merasa sudah tahu ya kan, segala macam, ada supply, aku pernah kerja di perusahaan lokal, perusahaan keluarga, perusahaan PMA, perusahaan asing, merasa jago kan, masuk ke startup Mas, gitu kalau nggak dikeplaki mungkin, kan? Karena pada saat masuk perusahaan besar itu semua sudah terstruktur, sudah ada bagiannya, job desk sudah jelas seperti itu. Kalau masuk startup, ya job desk-nya adalah apapun yang bisa dikerjakan, kerjakan. Betul. Serabutan kalau saja memang begitulah soalnya. Jadi ya harap maklum gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau saya ketemu job seeker gitu kan, kalau di LinkedIn kebetulan saya juga cukup aktif di LinkedIn, nanya,
Pak, aku pengennya kerja begini, 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 begini. Oke, kamu maunya seperti apa? Maunya aja dulu. Dan mereka bilang, mungkin bisa kamu dapat, tapi tidak dalam 3 tahun. Misalnya seperti itu. Mau nggak bertahan untuk itu? Aku pengen kerjaan yang job desk-nya jelas segala macam. Oke, kalau gitu kamu masuk perusahaan besar, di mana bagiannya udah jelas. Tapi kalau perusahaan besar kan susah, Pak. Masuknya interviewnya susah. Ya memang begitu, gitu loh kan. Terus tadi ada juga, ya saya ngerti sih Pak, kalau ini saya kerja di startup gitu loh. Tapi semua dikerjain ke saya. Apa-apa ke saya, apa-apa ke saya. Ya saya bilang, bayangin kalau sampean itu jadi bosnya startup. Punya anak buah sehebat sampean. Gitu. Pinter gitu kan, bisa ngerjain segala macam. Kira-kira dia apa? Pasti dibebanin terus. Tapi sampean belum punya target. Nah itu kenali dirinya. Mau berapa lama belajarnya? Ah itu kan bisa di-adjust. Jadi saya sering bilang, langkah awal itu benar-benar kenali diri dan lingkungan karena akan ke sana. Kita maunya seperti apa? Kalau enggak ya stres dewe lah gitu kalau bahasa Jawa. Ngomong-ngomong Mas Dani orang mana ya? Kalau Mas Dani aslinya mana tuh Mas? Gimana? Jelas. Kalau sampean itu aslinya orang mana tuh? Kenapa? Dari mana aslinya? Saya aslinya dari Medan. Oh Medan, ya, ala kita ya. Ya. Jadi, nah itu. Oh kalau Medan saya punya pengalaman adalah pada saat saya di Astrografia pada saat itu, setelah interview masuk program MT-nya, mulai penempatan tuh. Oke. Dan pada saat itu penempatan adalah harus masuk Medan. Saya bilang, pada saat itu benar-benar saya baru lulus. Katanya, boleh nggak milih yang lain Pak? Katanya ke manajer. Kenapa? Saya ini kebetulan saya tinggal di Bekasi dan kuliah di Bandung pada saat itu. Jadi kalau setiap bulan nggak boleh ditransfer sama ibu pada saat itu karena kalau nggak pulang-pulang kan. Jadi aku harus datang pulang dan ngambil duit jatah bulanan ceritanya seperti itu. Pada saat itu belum ada terminal yang langsung ke Bandung, jadi saya harus ke Cililitan. Sekarang masih terminal. Dan entah kenapa gitu, mungkin wajah-wajah saya pada saat itu agak-agak innocent ya kan. Jadi selalu pasti kebagian dipalak gitu loh Mas. Ada aja gitu kan. Setiap mesti ada lah, harus setoran ke preman-preman situ kan. Dan dilalah, maaf bukan rasa segala macam. Jadi preman ya bata-bata itulah kalau seperti itu kan. Jadi itu agak mangkalnya di situ gitu kan. Walaupun terakhir pada saat saya sempat training di Medan, ternyata yang megang belawan itu orang Jogja gitu ya. Pada saat itu gitu. Jadi oke. Ada yang dibilang bahwasanya kalau mau ngurus saya jangan di kampung sendiri gitu kan katanya. Ya. Jadi pengalaman itu buat saya trauma gitu. Bayangin lah kan. Gue baru datang ke Cililitan, baru turun dari mikrolet, langsung aja tuh digiring ke dekat bak sampah gitu kan. Habis lah itu gitu kan. Itulah aku baru tahu caranya, oke ngumpetin itu di sepatu atau di pinggang atau di mana gitu kan tekniknya. Karena mereka ngerogoh-rogoh segala macam gitu kan. Bayangin penempatannya di Medan. Itu seprovinsi Batak semua gitu kan. Udah gak kebayang pada saat itu, benar-benar trauma. Walaupun banyak teman kuliah yang dari sana gitu, dan sekarang juga banyak teman-teman sahabat-sahabat saya juga ada di Palembang waktu itu juga orang-orang Batak, jadi fine aja gitu. Hanya pada saat itu kan saya benar-benar trauma, saya nggak kenal lingkungan di sana kayak gimana, jadi buat opini sendiri. Gitu. Nah, buat saya untuk menciptakan versi terbaik di perannya masing-masing, dalam hal ini mungkin saya ngomong peran karyawan. Itu benar-benar mesti kenal deh diri sendiri seperti apa, lingkungannya kayak gimana. Nah, yang kedua kalau udah kenal kita, udah tahu lah kita kuatnya di mana, ada cara lain, perkuat. Jadi kalau saya bilangnya adalah tempa kekuatan diri untuk langkah keduanya. Di buku ini saya bilang tempa kekuatan diri. Apa yang mesti ditempa adalah kayak main sepak bola atau olahraga lah yang paling gampang. CR7, Cristiano Ronaldo, sayap kiri atau jadi striker. Kebayang nggak kalau dia harus berganti posisi menjadi back tengah? Kira-kira kemampuannya dia keluar nggak, Mas? Pulang lah. Pulang lah.
pasti nggak, karena mungkin kemampuan dia dan minatnya dia itu bukan di belakang, bukan menghalau bola, justru gimana caranya aku ngegolin gitu kan. Maksudnya seperti itu. Nah, itu yang perlu ditempa gitu. Setelah kita tahu kita modelnya seperti apa, ya udah perkuat di situ. Satu, prinsipnya adalah kita nggak bisa jago di semua hal. Betul, betul. Dua, kita juga nggak bisa, mungkin bahasanya adalah bisa membuat semua orang senang sama kita. Artinya to make everybody happy gitu kan, memuaskan semua orang itu nggak mungkin juga gitu. Jadi dua hal itu yang selalu saya pegang, yang selalu saya sharing pada saat mentoring segala macam ke mereka, bahwasanya guys, kamu mesti tahu kamu tuh seperti apa, modelnya seperti kekuatanmu di mana. Jadilah spesialis, bisa jadi spesialis di situ. Tapi spesialis itu makin mahal. Nggak ada dokter umum itu gajinya lebih rendah, lebih tinggi daripada dokter spesialis. Gitu. Pasti. Analoginya kalau saya spesialis lebih mahal lagi. Nah, lebih mahal lagi, cari-cari orang kan. Spesialis itu cari-cari orang sekarang. Nah, dulu saya nggak ngerti. Saya modelnya, kalau bisa saya harus bisa semua. Segala macam harus bisa semua. No, ternyata yang maju itu modelnya seperti itu. Makin saya pelajari tentang karakter manusia, seperti itu. Pada saat belajar di ESC, MBTI, segala macam, semua, banyak contoh untuk semua role atau semua tipe yang bisa jadi presiden atau jadi pengusaha atau jadi CEO gitu. Karakternya mungkin beda, gayanya bisa jadi beda. Nah, begitu tahu udah kenalnya, ya udah tempalah, jadilah spesialis. Jadi, kalau saya ikut di komunitas trainer adalah di spesialis sampai orang mikir bahwasanya kalau untuk masalah itu hanya kamu yang bisa. Nah, mungkin yang jadi dokter subspesialis tadi gitu kan, Mas. Itu. Jadi, udah kalau orang udah datang ke kamu, itu solve lah masalahnya. Terus saya bilang, oke. Kalau dulu aku bicara pakai CR7 gitu, atau misalnya dulu basket Michael Jordan seperti itu. Oke, kalau udah kasih ke dia, itu keren ya, pasti bisa. Dan itu juga menambah keyakinan diri sih, Mas. Makin pede gitu kan. Oh, gue jagonya di sini nih. Aku kerennya di sini, seperti itu. Nah, itu yang aku sering bilang sama teman-teman, terutama yang muda-muda. Oke, ini nyoba boleh macam-macam deh, lu mau nyoba apa, lu nyoba segala macam, tapi pastikan ada satu yang benar-benar mindset. Dan terakhir aku baru, itu namanya personal branding. Bahasanya kayak gitu ternyata kan. Oh, personal branding namanya. Tapi aku ngebahasanya adalah, ya just be spesialis gitu. Betul. Ya. Itu bahkan justru malah bos tuh jadi kayak ketergantungan sama si orang tadi jadinya ya, karena spesialis banget. Kalau nggak ada dia, wah, nggak bisa nih gitu. Dan itu salah satu rahasia penting, Mas Daniel. Begitu bos ketergantungan, bos naik, yang ke bawah siapa? Iya, benar. Kita doang. Minimal kalau kita nggak ke bawah, dia bilang, kalau misalnya dia masih di jalur sama, misalnya ya, dari sales nih, branch manager gitu kan, terus dia jadi national manager, pasti dia cari anak buah yang nurut sama dia dong. Betul. Yang direkomendasiin siapa? Nah, ya anak buah. Pada saat aku jadi bos, daripada yang itu, yang ini aja, yang ini lebih gampang, minimal gue udah tahu gitu kan. Ya, ada TST lah, gitu, seperti itu. Ya, itu sebenarnya percepatan karir selama aku di 8 perusahaan sama aja gitu. Kalau dulu apa bilangnya KKN dalam artian positif, itu terjadi. Sangat manusia di Indonesia yang kata Steven itu orangnya adalah kebanyakan feeling, itu masih melekat. Itu masih belum. Bahkan perusahaan asing pun yang banyak Asianya masih juga, Mas. Aku keliling di ASEAN seperti itu ya, selagi itu masih Asia di bawah ekuator atau istiwa, itu mirip-mirip seperti itu. Bule yang benar-benar bule pirang gitu lah, barulah mungkin mereka cukup fair kalau seperti itu. But that's the reality gitu. Itu termasuk dalam lingkungan yang mesti kita tahu, dan kita masuk ke situ kita udah tahu akan selalu kayak gitu. Jadi kalau ngeributin segala macam, ini bos ini seperti ini, bos itu seperti itu, iyalah
Lu pindah kerja juga ketemu lagi model kayak gitu. Betul. Kan? Jadi pastikan langkah kedua adalah apa kekuatannya udah. Yang paling mudah biasanya aku ngasih contoh. Bos di Indonesia tuh kadang-kadang bener-bener bosi kan. Meeting aja kadang-kadang kayaknya itu nyender gitu kan. Coba itu dihitungin. Nah, tolong itu pakai Excel lah kayak gimana segala macam. Nah, bisa aja kita Excel. Sedikit jago aja. Gak usah macam-macam lah. Bisa pivot aja kan. Wow. Iya. Dulu sampai diledekin aku tuh pada saat belajar. Wow, bikin marketing plan cuma modal pivot doang kayak gitu. Tapi once kita lagi menguasai itu, lalu ada meeting, itu yang nggak diundang pun tiba-tiba diambil dari kubikel. Tuh duduk sini dulu, Fik. Gitu. Yeah. Bantuin aku ngerjain ini segala macam. Itu hanya gara-gara itu. Karena bosnya mungkin nggak bisa, dia pengen cepat juga. Akhirnya, yang saya cerita tadi, pada saat karena kan kenaikan posisi, kenaikan pangkat segala macam, ya yang benar kan tidak hanya dari satu orang kan, pasti ada board, ada sekelompok orang yang ikutan gitu kan, menentukan siapa yang mau naik, siapa enggak. Nah, jangan-jangan salah satu yang menentukan itu yang pernah kita bantu. Dan itu kejadian sama saya. Pada saat saya parah begini, tekniknya udah jarus, itu segala macam udah support. Kira-kira apa nih? Ada satu yang jadi nggak, bukannya saingan saya itu jelek gitu ya, tapi hanya gara-gara satu orang ngelihat bahwasanya, oh aku punya kelebihan dan bisa serve dia, dan dia ngasih tahu, oh si Afi jagonya kayak gini, dapat posisi itu, Mas. Iya. Jadi udah di spesialis, ambil satu yang benar-benar dikuasain dan kalian happy ngerjainnya. Ya, jadi quote and quote saya juga sering menganggap bahwa keputusan pimpinan kita terkadang tergantung dari siapa pembisiknya ya. Benar nggak tuh, Pak? Ini direkod nggak ya? Tapi ya modelnya kayak gitu sebenarnya. Siapa pembisiknya, jadi makanya buat baik pada siapapun jadi hal yang harusnya kita bisa lakukan tentunya kan. Benar. Kita nggak tahu siapa yang mempengaruhi si bos tadi kan gitu ya. Betul. Kadang di dunia sales, aku jadi sales lama, kan banyak tuh. Kebetulan karena di PMA kan nggak boleh jualan langsung, berarti kan harus lewat distributor segala macam. Nah itu pada saat kita datang dengan distributor, kadang-kadang bos itu suka nyeleneh loh. Hanya angkat telepon, nanya, ini anak ini kalau dijadiin ini gimana menurutmu? Itu yang ditanya customer, Bos. Edan gitu kan. Tapi pada saat aku belajar leadership gitu kan, gimana cari leader dan ngasih training itu, oh itu salah satu source untuk kita dapat suksesor yang bagus gitu. Di people development kan gitu, KPI-nya kan banyak segala macam. Yeah. Tapi dulu aku ngerasain prakteknya, oh kayak gitu ya. Karena pada saat itu aku ikutan bos, aku tahu sedang ada proses, dan dia nanya gitu enteng aja. Sambil jalan pulang, aku supin bilang, ya itu salah satu cara. Karena apa? Dia aku angkat jadi regional manager, akan berhubungan dengan distributor itu juga. Aku memastikan bisnis tetap jalan kan. Ya, itu salah satu pembisik juga, Mas. So, basically apa yang bisa kita kontrol di tahap kedua ini adalah kekuatan kita. Di spesialis kita bisanya seperti apa, give the best shot gitu kan, kasih ke siapapun, apalagi ke rekanan kita, karena jangan-jangan mereka yang membisikkan yang membisikkan bos kita, yang nge-boost up karir kita gitu loh, dan itu aku alamin sendiri seperti itu. Ya, aku alamin sendiri 3 kali. 3 kali restrukturisasi dan selamat terus, itu gara-gara itu. Selamat dalam artian karena polanya kan selalu sama. Begitu terjadi perubahan, akan terjadi adaptasi. Kayak sekarang nih, versi terbaik. Kenapa saya bilang versi terbaik harus dengan new normal? New normal itu apa sih sebenarnya? Sama aja kan? Itu nggak berapa lama lah, udah jadi normal. Kayak sekarang ngelihat orang pakai masker di jalanan 2 hari ini nih, Jakarta kan udah mulai biasa kan? Yes. Itu new normal? It's already normal now gitu. Jadi normal. Udah jadi normal gitu kan. Distancing itu udah jadi normal gitu ya. Kalau seperti itu. Nah, itu kalau kita nggak cepat adaptasinya, nggak dapet. Jadi kalau pada saat kita udah tahu kekuatan kita di mana, kalau seperti itu Mas. Kita udah tahu, oke, gue spesialisnya di sini.
tinggal adaptasi deh. Gue udah tahu modelnya kayak gimana, aku udah tahu modelnya seperti apa. Gitu. Nah, itu yang membuat aku ngelihat langkah ketiga yang harus dikuasai oleh semua orang, terutama karyawan, dan bisa applicable untuk yang lain juga adalah karena mesti juga agile kalau bahasa sekarang. Tapi di buku ini aku tulisnya adalah tingkatkan daya adaptasi. Dan itu daya adaptasi. Itu exactly yang terjadi sekarang. Tiap hari akan berubah. Yang perlu di-note adalah pada saat perubahan itu siklusnya kan selalu begini. Yes. Dan saya percaya siklus yang begini ini mau pakai Kubler-Ross mau pakai yang mana teorinya, itu selalu akan seperti itu. Mulai dari kaget, denial, segala macam, sampai ke frustasi, gimana ya akhirnya kita sadar, mulai lagi, oke, kita beradaptasi, nyoba segala sesuatu, dan akhirnya, that's the new normal. Nah, seperti itu. Yang saya yakin adalah, ini akan selalu dilalui. Yang membedakan orang frustasi langsung bisa naik, itu adalah kecepatannya. Karena kan itu semuanya perubahan, dan di sini kan waktu. Itu akan melalui, hanya perbedaannya ada orang yang cepat bisa melalui itu, ada yang panjang. Nah, buat saya itu tingkatkan daya adaptasinya itu di situ. Benar-benar harus ditingkatkan daya adaptasinya. Kenapa? Karena itu yang sekarang bahasanya, oh kalau di VUCA itu agile, gitu kan? Ya, balik lagi. Itu juga saya belajar dari prinsip yang saya terangkan di buku adalah, oke, kenali diri dan lingkungan itulah saya coba kenal lingkungan. Oke, ini apa nih modelnya? Namanya kadang-kadang beda, Mas. Dinamainnya beda. Sama para pakar itu. Iya. Ujungnya, oh ini sama, mau modelnya kayak gini. Nah, itu polanya. Nah, itu yang coba saya tuangkan di buku Career Optimizer ini. Polanya itu akan selalu ada. Polanya akan selalu ada. Dan polanya itu bisa dilihat dengan 3 langkah itu tadi. Jadi yang pertama, kenali diri dan lingkungan. Kenali diri. Yang kedua itu tempa kekuatan diri. Kalau kita udah tahu kekuatan kita di mana. Yang ketiga itu ya, tingkatkan daya adaptasi. Agility lah sekarang. Be agile katanya. Seperti itu. Karena itu akan terus berubah. Buat angkatan saya sekarang lagi stres-stresnya, kenapa? Kalau di LinkedIn itu, Mas, saya kemarin buat polling nih ceritanya. Buat polling. Yang sering baca tulisan saya itu siapa sih? Saya tulis mahasiswa. Lalu job seeker yang nggak punya pengalaman. Job seeker punya pengalaman. Employee dan owner. Kamu tahu mana yang paling banyak? Yang banyak itu prediksi saya. Harusnya kalau ngelihat dari connect-nya saya, network saya, itu harusnya banyak karyawan di sana, gitu kan, employee lah, seperti itu. Tapi ternyata yang banyak adalah mereka tidak memilih employee karena ada pilihan job seeker with experience. Mereka milih itu, Mas, itu yang paling tinggi. Artinya apa? Oh, banyak juga ternyata yang orang udah kerja masih tetap cari kesempatan lain. Yeah. Buat saya sih fine-fine aja, aku juga pindah-pindah dulu terus aku tuh loncat kalau seperti itu. Hanya, tapi pertanyaannya adalah, do you really know what you want, gitu kan? Benar nggak? Udah kenal belum ente itu kayak gimana gitu? Maunya seperti apa? Gitu. Jangan terbawa tren. Lagi buat startup, buat semua startup. Wah gitu kan. Buat trainer, jadi trainer semua. Atau kita nih kayaknya, wah kalau sekarang zamannya work from home, online training segala macam, harus beli apa? Oh lighting, beli lighting, ring, lampu ring gitu kan. Oh harus pakai mic. Ya kan? Itu benar yang dibutuhin apa enggak kan kalau seperti itu? Jadi ingat dulu ada musimnya akik, bener ya, batu akik, orang itu dia akik semua kan. Dan melambung tinggi. Sampai saya temen tuh yang jualan akik seharga mobil Innova, coba. Ada yang beli. Ada yang beli kan? Ada yang beli. 400 juta batu akik. Tuh. Batu akik dulu apa namanya sebelum itu ikan. Yang saya pernah alami. Ikan lohan lah yang katanya makin benjol gede gitu, makin mahal gitu.
Indonesia Gitu. paling Nah, bikin itu ya, bikin tren ya. makin tren begini. Nah, itu juga terjadi di apa di perusahaan, Mas. Betul, Jadi betul. kenapa saya bilang harus agile? Karena kalau sekarang nih, yang saya sering tulis adalah, lu udah hampir di rumah nih 3 bulan, dipaksa work from home, hashtagnya di rumah aja, hashtagnya work from home, WFH segala macam. Senang nggak? Minggu pertama mungkin senang, ya kan? Mulai minggu ketiga, pening kepala. Kenapa? Anak-anak di rumah, semua orang di rumah, stres mulai tinggi. Tapi bos mikirnya apa? Gue udah ngirit ya. Listrik, kopi, space. Jadi gue nggak perlu nih pakai ini. Sales tetap datang. Buat bos, yang aku bilang adalah, ya kalian coba pikirkan, jangan-jangan itu salah satu efisiensi. Nggak usah pakai Six Sigma, nggak usah pakai Lean. Kelihatan kan? Tujuannya apa? Masih ada margin? Masih kan? Nah, mulai pikirkan. Yang buat karyawan, bro, sis, hati-hati. Begitu bisa dikerjakan semua, jangan-jangan mereka nggak butuh kita. Nah, itu dia. Nah, ya kan? Kalau misalnya mereka tetap butuh, mereka cari yang apa? Misalnya di ranking lah, 100 pekerja, 100 manajer perusahaan gede, Astra lah. Di ranking pasti punya lah, HR pasti punya, bos pasti punya, ranking 1 sampai ranking 100. Nah, kalau aku cerita tadi tuh, segitiga tadi, yang dipotong duluan yang mana? Dah. Yang di atas yang mana? Di atas, itu yang terbaik. Betul. Yang terbaik yang mana? Katanya 10 besar. That's the best version. Itulah versi terbaiknya mereka. Di 10 orang itu mungkin nggak jago semua. Ada yang jago finance, mungkin ada yang jago apa nih, jago. So, be your best. Itu yang aku maksud dengan versi terbaikmu. Selalu naiklah di ranking pertama itu. Kenapa? Kalau kondisi seperti ini, ya 5 kali merger restrukturisasi, itu ke situ. Yang terakhir, kenapa aku ke bawah? Setelah keluar nih, Mas, dan WFH, aku mikir, kenapa ya gue masih ke bawah ya? Walaupun setahun setengah kemudian gue didepak juga gitu kan. Ternyata apa? Oh, bukan skill marketingku, bukan skill salesku yang diambil, tapi mereka butuh bridging. Butuh orang yang bisa nge-bridging artinya dengan value yang baru dari perusahaan yang baru itu, hasil merger, ke anak-anak di bawah yang notabene millennials. Saya lihat ada beberapa di sini juga, ada dan Mbak Asli di situ juga. Itu yang biasa apa? Antara 28 sampai 33 pada saat itu. 30 tahun. Itu range di sana. Dan itu lagi hot-hotnya, baik secara usia karyawan dan juga posisi mereka itu lagi hot-hotnya. Kenapa? Karena di industri itu headhunter lagi ngejar mereka. Middle manager itu lagi susah dicari. Nah, kenapa aku ke bawah? Ternyata, gue disuruh ngomong ternyata. Bukan my expert. Aku mikirnya, gue jago nih. Main lah 15 tahun jadi sales gitu kan. 5 tahun jadi manajer marketing. Gue dibawa karena ini nih. Enggak ternyata. Setelah tak tilik-tilik, kenapa? Kebayangnya adalah mencari feedbacknya, self introspeksinya. Bos besar selalu datang pada saat Indonesia, nanyanya adalah gimana people. They talking about people. Dan nanyanya ke aku. Ternyata itu tuh kenapa aku misalnya. Begitu beres, ya sudahlah. Kalau gue jadi bos juga udah nggak butuh lagi. gitu. Dan lalu gue paketin aja lah. Monggo. Kelar kalau seperti itu. That's what happened. Itu yang terjadi. Dan pada saat tahun kedua aku sadari, yes. Just the matter of time, gue gak akan dipakai lagi. Kenapa? Yang muda, yang di sales banyak yang lebih jago, yang lebih muda, secara finansial mereka ngeluarin cost lebih murah daripada harus membayar aku. Ya. Nah, itulah saya merasa bahwasanya step awal kemarin itu di situ. Langkah kedua, expertise-ku udah nggak lagi dibutuhkan di sana. Masuk ke langkah 3, gue mesti adaptasi nih, harus change. Jadi itu yang benar-benar, iya. 3 hal itu yang aku benar-benar yakini dan aku coba terapkan ke teman-teman. Beberapa teman-teman coach juga di perusahaan lama, aku bilang, udahlah. Karena kalau lu nyalain orang lain, nyalahin bos segala macam, at the end kamu sendiri yang
Yang itu yang dibilang kalau sekarang aku jaring bawahnya ya positive vibe lah. Vibrasi positif yang disebarin deh. Karena kita nggak tahu dari mana yang akan dukung kita, kalau seperti ini dukung kita dalam artian support kita secara karir. Dan kita juga nggak tahu tiba-tiba kalau sekarang nih saya lihat perhatikan, oh itu di industri itu sudah muter tuh. Yang dulu jadi kompetitor sekarang dia di hire di sana gitu kan. So, nggak akan dunia pekerjaan akan selalu gitu. Kalau kita nggak punya nama baik kan susah. Gitu. Jadi yang selalu saya bilang adalah oke, benar-benar dikenali deh. Kalau nggak orang nggak bisa, orang Indonesia kadang-kadang bilang, Pak aku jangan ditanya kelebihanku apa, tanya orang lain aja, nggak enak gitu ya. Itu bedanya kita sama para teman-teman yang datang dari India. Mereka akan ngomong duluan, aku bisanya apa gitu, daripada nanti aja orang lain yang tahu. Enggak. Dan itu bukan Indonesia aja ya. Aku sempat ke Thailand, ke Vietnam, ya modelnya kayak gitu. Malaysia juga kayak gitu. Terus apa bedanya? Mungkin salah satu keuntungan orang yang sekolah di luar adalah mereka terbiasa, di luar dalam artian bukan di ASEAN ya. Di luar tuh misalnya di abroad maksudku di Eropa atau di Amerika segala macam. Karena mereka terdidik untuk selalu resign. Kalau kita kan susah. Begitu resign, ntar gue disuruh ngerjain. Gue punya ide ini, nanti gue yang suruh ngerjain. Males gitu. Itu yang terjadi. Itu yang bedain itu. Anak-anak Indonesia banyak kok yang jago-jago, banyak yang keren-keren. Nah, jadi tiga langkah itu yang benar-benar aku pegang sekarang. Akhirnya oke. Model-model aku sekarang nih dengan kapasitas kayak gini, kira-kira ditaruh di mana ya? Oh, kalau kerja lagi di posisinya ini nggak mungkin. Oh, kalau ke startup gue harus kayak gimana? Nah, itu sangat membantu. Yang saya alami pada saat ini lah, aku tahu pas misalnya orang stres pada saat dia bilang dia stres, itu mungkin dia nggak stres. Dia lagi pura-pura pengen stres gitu. Gue stres gitu. Nah, aku modelnya, oh kalau aku stres, aku pengennya diapain? Ya kan? Aku pengennya ngapain gitu. Diapain dan ngapain. Itu penting kenapa? Karena kadang-kadang saya bilang, oke, kalau aku stres, diamin aja. Biarin. Kasih space. Itu aku harus diam. Mikirin dulu sendiri. Sampai aku yakin dulu, aku confidence, baru aku akan cerita. Ketika aku modelnya kayak gitu. Nah, itu aku dapat di langkah pertama. Dan itu yang aku kasih tahu ke istriku, modelnya seperti ini. Dan itu yang coba juga aku tularkan ke teman-teman. Biasalah kan. Kalau dulu sih main tabrak aja. Seperti aku bilang tadi, ada bos yang selalu kejar gue kalau berantem sama dia, menang sama dia, udah keren banget gitu. Ya, kayak gitulah. Dan kebetulan coach-coachku pada saat itu, menti-mentinya, lagi hot-hotnya lah. Emang gue bisa apa? Gue keluar dari sini juga masih bisa diterima kerja tempat lain. Ya. Buat para bos yang mungkin notabene di atas 38, 37, ngadepin yang anak 30-an, ya kayak gitu. Kadang-kadang kalau aku punya coach, punya coach yang dari level itu, gimana sih Pak Hafiz sekarang anak muda susah diatur? Aku hanya bilang, ente dulu di usia segitu lagi ngapain? Di mana? Lagi berontak bukan? Lagi pengen nunjukin sesuatu kan gitu. Karena aku ingat iya di usia segitu lah aku ribut sama bos. Sampai sekarang beliau tinggal di BSD dan kemudian udah punya usaha sendiri, juga sering kontak ngobrol kayak gitu. Dan aku bilang dulu bos sebelum lu mas, gitu. Lu nggak pernah bilang lo. Gitu. Dan aku baru bisa ngerti pada saat aku gantiin posisi dia. Oh ternyata memang ada sesuatu yang nggak boleh diomongin ke anak buah kan gitu ya. Gitu. Jadi itu yang kenapa gue bilang tentukan versi terbaiknya seperti itu, dan itu mungkin yang dibutuhkan pada saat kita new normal ini. Sebentar aja lah new normal, sebentar lagi jadi normal itu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan tapi Pak. Sementara ini ada dari Love Travel in Paris, dia nanya, challenge-nya adalah bagaimana atau harus mulai dari mana untuk bisa lakukan versi terbaik tadi, untuk menjadi versi terbaik tadi. Dari 3 tips tadi kan bicara tentang terima feedback, terus kemudian tadi ada juga
tempa kekuatan diri, terus kemudian tingkatkan daya adaptasi. Nah, ini harus mulai dari mana dulu? Apakah memang harus berurutan atau bagaimana nih challenge-nya? Katanya gitu. Oke. Awalnya pada saat aku buat itu harus berurutan dari kenali diri sendiri. Kenali diri sendiri ya. Oke. Ya, langkahnya dulu kenali diri sendiri dan lingkungan, itu berarti ya kenal kita dulu sendiri. Itu berawal dari apa yang bisa kita kontrol. Karena langkah ketiga itu untuk meningkatkan daya adaptasi, kita bisa beradaptasi kalau kita udah tahu kitanya model apa. Seperti itu. Jadi harus urut adalah yang first thing first yang harus dilakukan dulu adalah kenali diri. Makanya saya bilang kenali diri dan lingkungan, karena itu sangat terkait. Kenali diri, kita modelnya seperti apa, kita gayanya kayak gimana, kita maunya kayak apa, gitu. Jadi kita maunya apa tuh, goalsnya kita mau ngapain gitu. Ya. Jadi kalau ditanya urutannya ya kayaknya itu saya tahu yang asli bilang adalah satu, kenali diri sendiri urutannya, kenali diri sendiri dan lingkungan, kenali diri dan lingkungan. Dua, setelah kenali kita tempa kekuatannya buat jadi spesialis, bijal atau tingkatkan daya adaptasi, itu kurang lebih urutannya gitu. Tapi antara 2 sama 3 ya bisa boleh di mix ya. Tapi yang pertama tahu dulu lah kita maunya mau ngapain. Kenali ya kita mau ngapain. Gitu sih Mas. Oke. Pak Alfiantara nih, sorry banget kayaknya topiknya emang seru, tapi kayaknya kita sudah hampir 60 menit ngobrol berbagi tentang versi terbaik. Next time mungkin kita bisa bahas detail satu persatu dari tips ini. Nah, terakhir mungkin bisa disimpulkan Pak Alfiantara, apa yang harus kita lakukan untuk di versi terbaik, menjadi versi terbaik di new normal ini Pak Alfiantara. Oke. First thing first adalah new normal akan selalu ada, dan itu hanya istilah aja, hanya masalah waktu aja, itu akan jadi normal yang baru. Oke. Jadi persiapkan diri. Caranya seperti apa? Dimulai dari kenali diri sendiri, dalam artian maunya kayak gimana. Itu adalah objektifnya, goalsnya, ya kan? Dan kita harus tahu, kita akan sesuai apa enggak. Jadi untuk menjadi versi terbaik, mulailah dari mengenali diri sendiri. Mulai dari mengenali diri gitu, sendiri. Ya. Karena hanya diri kita yang bisa kita kontrol ya. Selain dari kita, gitu. Tadi ya, nggak bisa. Oke, sip. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Sobat Enjoy dimanapun kalian berada yang menyimak. Mudah-mudahan. Mengenai versi terbaik dari diri kita, dengan cara mengenal diri kita seperti apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, itu bisa kita dapatkan dengan tadi ya, kita harus mau tanya ya kepada orang lain apa sih versi kita menurut mereka seperti apa ya, sehingga kita bisa terima semua feedback, dan feedback itu tidak untuk dilawan atau dikonfrontasi. Jangan dikonfrontasi ya, terima aja. Kalau kemudian kita tempa kekuatan diri kita, ini pas banget, saya beberapa hari lalu baru selesai baca buku 80-20 si Richard Roth, dia bilang fokus ke 20% kemampuan diri akan menghasilkan 80% keajaiban dalam kehidupan kita. Jadi nggak perlu fokus kebanyakan, ya, cukup fokus apa yang menjadi spesialisasi kita tadi ya. Lalu kemudian terus tingkatkan daya adaptasi, karena siapapun bos kita harus bisa survive. Terima kasih Pak Alfiantara untuk waktunya. Thank you so much teman-teman. Bye-bye. Terima kasih.